Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Eliani dari kelas 5B dengan NPM 223210244, di mana saya akan menjelaskan soal dari nomor 1. Yang pertama itu, sebuah sumur baru dibor di reservoir tertutup dan dilakukan uji pressure drawdown test, di mana memiliki data seperti yang tertera di bawah ini yang sudah diketahui dari simbolnya, nilainya, serta satuannya. Terus ditanya, yang pertama itu perkirakan kapan periode wellbore storage berakhir. Yang kedua, kapan periode IARF dimulai. Yang ketiga, perkirakan nilai permeabilitasnya. Yang keempat, bagaimana kondisi sumur, apakah ada kerusakan, dan faktor skinnya. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah diberikan data time dan PWF-nya. Maka langkah pertama kita mencari PI-nya dulu. Jika sudah didapatkan, maka kita lakukan plot pada data PI dan T. Setelah diplot, maka kita dapat menentukan yang pertama itu waktu wellbore berakhir, yaitu pada 0,558 jam atau 0,6 jam. Yang kedua, didapatkan nilai infinite action radial flow-nya atau IARF-nya sebesar 0,6 jam. Nah, selanjutnya kita plot data PWF dan T untuk mencari permeabilitas dan nilai skinnya. Sebelumnya, kita harus menentukan PWF1, PWF2 dari grafik yang sudah kita plot tadi. Dan juga untuk T1 dan T2-nya kita juga diambil dari grafiknya tersebut. Nah, selanjutnya kita mencari M dengan rumus mutlak PWF2 dikurang PWF1 per log T2 dikurang log T1. Didapatkan hasilnya min 200,301. Selanjutnya, kita mencari permeabilitasnya dengan rumus min 162,6 dikali Q dikali B dikali mu per M dikali H. Didapatkan hasilnya 98,22516. Selanjutnya, kita mencari nilai skinnya. Nilai skinnya itu dengan rumus 1,151 dikali P1HR dikurang PI per M dikurang log dikali K per porositas dikali mu dikali CT dikali RW pangkat 2 ditambah 3,2274 tutup kurung. Didapatkan hasil skinnya itu 8,855086. Nomor 2 dengan soal dilakukan uji build up di sumur minyak. Sumur tersebut diproduksi dengan waktu efektif 180 hari pada laju akhir, dan datanya sudah tertera pada tabel. Yang pertama itu ada simbolnya, ada nilainya, sama ada satuannya. Terus dapat dilihat juga pada yang ditanyanya. Tabel di bawah menunjukkan adanya pressure build up dan data yang dihitung. Yang pertama itu K, S, dan P bintang pada Horner plot, dan yang kedua K, S, dan P bintang pada MDH method. Yang ketiga itu metode MBH, dan yang keempat itu modified Muscat method. Selanjutnya, langkah pertama kita mencari Horner time-nya dengan rumus TP ditambah delta T dibagi delta T. Nah,
Jika sudah didapatkan, maka kita lakukan plot pada data Horner time dan pressure-nya. Di sana kita dapat mengetahui P bintangnya dengan 4506. Terus kita juga mengetahui P1HR-nya dengan nilai 4155. Kita juga dapat mengetahui HTR-nya sebesar 8641. Nah, sebelumnya kita harus asumsikan dulu PWF1, PWF2, T1 sama T2 dari grafik. Jika sudah didapatkan, maka kita bisa mencari nilai K, S, dan P bintang pada Horner time. Sebelumnya kita harus mencari M-nya dulu. Di sana M-nya sudah didapatkan sebesar 265,7553. Sedangkan K-nya didapatkan sebesar min 3,97172. Selanjutnya kita mencari skin. Skin didapatkan sebesar min 1,98 dan P bintang sebesar 4506, P1HR-nya sebesar 4155. Nah, selanjutnya itu ada menentukan KS dan P dengan MDH. Metodnya didapatkan P bintangnya sebesar 5121,149. Selanjutnya adalah MBH method, didapatkan HTR-nya itu sebesar 8641, TAD-nya itu 125234,4 dan P rata-ratanya itu 3877,096. Pada modified Muscat method didapatkan sebesar 1,65586 kali 10 pangkat min 5 dan untuk upper time limitnya didapatkan 4,96759 dikali 10 pangkat min 5.